Lu bohong kok. Akhirnya dengan segala usaha aku untuk mempercepat belanja aku di pasar dan biar cepet-cepet balik dan ngecek gitu kan, ngecek ke tempat dia, ternyata bener instingku nggak salah. Balik dari pasar, nyampe di kos dia, aku lihat ada motor si cewek ini, cewek selingkuhannya. Jadi aku ngegapin mereka lagi selingkuh, lagi PPC, lagi enak-enak pak coy. Mereka tahu ada aku, nggak dibukain pintu. Terus kayak aku yang udah nggak bisa nahan emosi, hasil belanjaanku aku bawain ke dia, tepung, sayur, apalagi ya waktu itu ya, pokoknya ada telur, ada ayam. Telur sama ayamnya aku simpen karena mahal waktu itu. Tepung, sayur, apa gitu satu lagi aku bawa ke depan pintu dia. Aku gedor-gedor kamarnya, nggak dibukain. Sampai akhirnya aku ngeliat jendela nggak dikunci, goblok memang. Aku buka jendelanya, terus aku pukulin mereka berdua, aku jambak dua-duanya. Aku aduin kepalanya begini-begini, sampai aku lempar tepung, lempar sayur. Terus tiba-tiba temenku nyusul, karena sebelum aku mergokin mereka, aku telepon dia. Apa yang terjadi? Aku digebukin sama dia. Aku digebukin lagi, dipukul-pukul, terus temenku nggak terima. Temenku kebetulan cewek, temenku nggak terima, terus kayak temenku nyalahin, maksudnya temenku datengin ke si cewek, terus kayak marah-marah gitu kan, so cantik lu, sok ini gitu. Terus kayak udah bukan salah si cewek, emang lakinya aja brengsek, aku bilang. Terus dari situ aku bener-bener mau putusin, tetap dia nggak mau diputusin, dia nggak terima diputusin. Besok paginya aku dikejar, dibawain pisau, dilempar. Di sini ada kayak bekas sayatan gitu. That's toxic and shit. Habis itu besoknya, bener-bener besoknya aku langsung cabut balik ke Surabaya. Dari sejak saat itulah aku tidak pernah memutuskan untuk menjalin hubungan dengan siapapun. Sampai saat ini, sampai detik ini, aku tidak akan mengkomitmenkan diriku terhadap suatu relationship dengan siapapun itu. Jadi itu adalah pacar, mantan, satu-satunya. Gitu guys ceritanya. Jadi tadi ini adalah jawaban dari pertanyaan kenapa nggak nikah, coy. Pacaran aja aku nggak mau, apalagi disuruh nikah. Gas mampir Tadeus kak. Tadeus tutup ya hari Minggu. Kamu kalau mau main ke Tadeus tuh hari Senin sampai Sabtu. Kalau mau ketemu aku, biasanya aku nyampe sana siang habis nge-gym. Wishlist Kak Siska yang belum kesampaian apa? Diving ke Maldives. Sebenarnya setelah banyak membaca buku, setelah banyak membuka pikiranku terhadap literasi itu gini. Kamu akan sering sakit hati, kamu sering akan kecewa apabila kamu memiliki satu ekspektasi dan keinginan-keinginan yang tidak pernah kamu miliki. Maksudnya kayak kalau terlalu banyak mau, jatuhnya kamu berekspektasi gitu loh. Dan sekarang aku kadang berada di 50-50, maksudnya aku masih memiliki beberapa mimpi yang harus aku kejar untuk semangat aku dalam melakukan suatu hal gitu kan. Tapi sometimes tuh kadang aku mikir kayaknya lu udah pernah deh ngerasain yang akan lu pengenin itu. Kayaknya dulu lu udah pernah deh dapetin ini gitu. Kadang aku masih mikir kayak gitu. Jadi kayak mungkin sekarang aku lebih ke fokus apa yang udah aku punya dan apa yang udah aku milikin. Kemudian aku fokus terhadap ngebantu orang sekitarku. Dan aku fokus untuk ya berkembang aja, udah melakukan just do my best.
Bentar guys, aku kenyang banget lagi. Aku mau banyakin ngomong biar aku gak kenyang-kenyang banget ya, nggak apa-apa kan? Ini udah habis nih. Udah habis. Cuma kotaknya udah terlanjur tercampur. Tinggal ini nih sekarang. Karena besok aku mau leg day, hari Senin. Kita banyak makan protein. Tapi ini pedes cuy. Oke. Bentar, pedes. Pedes banget. Aku pikir nggak bisa makan aku pedes. Tutup aja lah. Buat sarapan besok kali ya, atau pas buat habis nge-gym. Ini pedes banget ya ampun. Sabar. Kita cerita aja. Baru makan kulitnya ini pedes banget. Gimana gua makan dagingnya? Guys, sekarang glowing anjir. Kagak, ini pakai filter nih. Lu mau lihat gue kagak pakai filter? Nih, kagak pakai filter. Ya tetap glowing sih. Yo, sesi beres. Kok Coca-Cola? Perasaan aku tadi pesennya oh ya ampun, teh botolnya buat ganjel handphone. Kenyang, happy tummy, happy me. Ya ampun, ada 3.000 orang yang menonton kalian. 3.000 orang yang... Ini aku lagi mau cerita-cerita sambil ngemil. Setelah makan dada ayam, spaghetti, dan nasi, mari kita makan apple pie untuk penutup. Apa sih, pelan-pelan dong ngetiknya. Saya standby gacuan. Aku udah nggak makan gacuan lagi tahu, kecuali cuma pesen udang keju kalau lagi kepengen. Kalau minyak aku sering sakit perut, sumpah demi apa gacuan aku nggak cocok, terlalu banyak minyak. Tapi kalau anak-anak di kantor kayak mau beli gacuan aku beliin, tapi aku cuma mau dimsumnya aja. Dumpling itu aku suka, kayak udang rambutan, udang keju, terus apa namanya? Apalagi ya itulah pokoknya dimsumnya. Kak, pengen bikin video lagi nggak? Aku tuh bikin video, tapi kalian nggak tahu aja. Kak Siska suka buat jurnal harian nggak? Pas lagi di dalam penjara, iya. Rajin banget setiap hari bangun tidur jurnal harian. Atau sebelum tidur biasanya, tergantung mood. Kalau udah sekarang aku lebih ke baca buku sih. Aku ceritain kegiatan aku dari bangun tidur sampai tidur. Kayak gini nih ya kan. Habis live streaming nanti kurang lebih jam berapa nih?
baru setengah 7 ya. Nanti aku tidur jam 9 atau jam 10. Jam 9, jam 10 kalau udah ngantuk tidur. Kalau belum ngantuk bisa jam 12 lebih. Bangun jam 6, jam 7. Atau biasanya aku tuh bangun jam 7. Habis itu bersih-bersih. Terus nge-gym. Habis nge-gym, beres jam 9, jam 10, mandi di gym. Mandi apa, makeup segala macem. Ke kantor. Kantor, anak-anak udah standby, kita bikin konten apa? Masak, YouTube, terus bikin konten apa aja lah, pokoknya produktif konten, atau bisa tag endorse gitu-gitu kan. Setelah itu, habis konten, ngedit tuh, mereka aku nungguin ngedit sambil kita ice breaking, kayak udah kita ngerjain apa nih minggu depan, bikin apa gitu. Sampai kita ngebikin planning untuk YouTube. Sampai malam jam 8, jam 9 kalau nggak ada kegiatan, aku pulang. Balik lagi di rumah kayak gitu, main sosial media, baca buku sampai ketiduran. Besoknya gitu terus. Jadi sekarang tuh kayak lebih aku lebih enjoy untuk jadi orang introvert sebenarnya. Kayak udah jarang kemana-mana, nggak kayak dulu, kayak temanku ngajak kesini hayu, temanku ngajak ke situ hayu. Sekarang udah kayak nggak dulu deh, udah tua. Nah, terus olahragaku nge-gym, terus biasanya aku bikin schedule untuk 1 bulan sekali aku diving. Kayak bulan terakhir aku diving tuh bulan Mei. Aku Juni libur nggak diving karena kegiatanku banyak banget. Juni kemarin banyak ngelit karaoke, ada kontrak sama Holy Wings. Terus di Juli aku mau diving ke Labuan Bajo lagi. Terus nanti Agustus nggak tahu mau naik gunung kayak. Jadi di umur-umur yang masih bisa aku bikin produktif ini, aku pengen mencoba semua hal yang bisa aku coba. Termasuk diving sama hiking atau trekking. Aku hiking dan trekking aku belum. Jadi aku mau gitu. Sekarang lagi baca buku apa kak? Aku ada 3 buku yang sekarang aku fokus baca. Yang satu novel, yang satu self help, yang satu bisnis. Novel aku sekarang lagi baca Laut Bercerita. Yang self help aku lagi baca A Gentle Reminder. Terus yang bisnis aku lagi baca Money in Your Mind. Itu kayak aku nggak tahu ya, Money in Your Mind ini adalah kayak sequel atau part 2-nya Psychology of Money atau bukan, soalnya kayak hampir sama gitu loh. Jadi aku baca itu. Bisnis, self help sama novel. Gemuk sekarang iya lagi bulking sayang. Sequel ya bener sequel berarti. Money in Your Mind. Tumben alim. Loh, kamu family mana? Udah balik lah ke Jakarta. Enak banget ya, bisa makan banyak, nggak takut gemuk. Nggak takut gemuk aku, kan aku udah sih. Enaknya jadi Siskae makan banyak nggak takut gemuk. Iya dong, kan olahraga bun. Terus kemarin ke Darjo mana? Ya ke rumah lah, rumahku Sidoarjo. Ih, kenapa sih dibatasin untuk penonton? Ketelanjangan dan exposure tubuh. Mana gua telanjang TikTok? Astagfirullahaladzim. Tuhanku. Ini bukan telanjang,
exposure tubuh gimana sih? Emang badan gue bagus aja. Gila lu ya, orang-orang kalau nonton gak suka di skip deh. Orang tuh kenapa sih iri banget? Aku bilang aku bisa makan banyak kalau nggak takut gendut. Terus tiba-tiba dapet pembatasan. Ih, gak ngerti pikirannya orang-orang zaman sekarang. Gak ngerti gue cuma bilang gue mau nunjukin badan gue, walaupun gue makan gue nggak takut gemuk karena gue olahraga. Banyak orang tersinggung tiba-tiba dibatasin dong live gue. Gak ngerti deh manusia iri dengki nih. Gak boleh marah-marah, nanti dibilangnya aku sarkas dan isu. Instagram aku nggak bisa live setahun kayaknya. Kenapa potong pendek? Pertanyaan bagus. Aku dulu pernah panjangnya sepantat atau sepunggung gitu kan. Terus satu rontok. Terus kedua itu kayak ribet banget kalau aku habis nge-gym tuh, keramasnya, ngeringin rambutnya, terus belum lagi nyatoknya. Susah pokoknya sampai aku stres. Jadi kayak ada momen dimana aku stres punya rambut. Jadi bukan stres punya rambut, sempet ada kayak depresi ringan gitulah. Dan aku tadinya kayak bener-bener bondol banget, kayak tau gak sih potongan cowok gitu loh, kayak gini. Cuma ini kemarin udah aku pendekin segini sebawah telinga, ternyata ini masih panjang. Ini udah panjang lagi, terus mungkin nanti akan potong-potong terus. Kayak rambut panjang. Kenapa IG-nya gak bisa live, nggak tahu. Kayak di suspend apa sih, si Duben gitu lah. Introvert itu apa? Introvert itu orang yang merasa tenaganya habis ketika dia berinteraksi dengan banyak orang. Jadi mereka lebih memilih untuk menghabiskan waktunya di kehidupan dia sendiri, di kehidupan dia sendiri. Coba berdiri kak. Nggak mau ah, ntar gue dibatasin lagi live-nya perkara gue nunjukin badan. Udah pakai baju, pakai celana Thailand nih, gue pakai celana, gue bukan telanjang. TikTok, hello, bener-bener ya TikTok ya. Yang harusnya di ban tuh kayak komen-komen jahat tuh. Sumpah banyak. Loba pisan aing dahar anjir. Memakai kutang henteu. Nah naonan memakai kutang iya mah. Aing mah di imah di bumi. Repot pisan euy. Kumaha ieu teh, kumaha naonna, kumaha. Nah, jangan ngomong Sunda kan gak masuk logat lu ya, karena gue orang Jawa anjir. Gak bisa logat Sunda, tapi bisa ngomongnya. Kalau logatnya gak bisa. Pernah ketemu kamu kak Siska di stand up Bekasi. Gak nyapa, sombong. Abi urang Jawa. Andri thank you. Kutunggu di waru. Lapo nang bungu rasi ngamen ta sampean.
Nggak ada adegan salto. Ada kalau ada paus. Andri, makasih. Lucu juga gue kalau stand up. Iya kan? Emang lucu. Enggak. NPD goblok. Zero Kava, thank you. Stay di mana, Kak? I can stay anywhere I want to. Gua makan es krim ya, TikTok ya. Udah. Kenyang. I'm so full, thank you God. Thanks God, thank God. Udah gak pernah stream di YouTube, Kak. Oh iya, jarang, seminggu sekali sekarang streamingnya. Lebih ke konten. I dare time this is my. Lu kenyang banget, Berat badanmu nambah kah? Iya betul, 60 sekarang. Malah turun tau. Tadinya 64. Sekarang 60. Aku pengen di Bugi malah delok sampean ana acara dadakan. Apa itu? Oh, yang anniversary Bugi. Beneran Kak Siska ini? Iya anjir. Ikutan stand up lagi Mbak. Iya, tapi waktuku mepet terus. Setiap hari Jumat aku pasti nggak di sini kan aku ikut komunitas. Pengen ikut komunitas gitu sih. Oh, nanti aku datang ke stand up fest. Aku nonton. How are you? I'm doing good. Thank you for asking. How are you? Hidungnya imut iya, hidungnya pesek. Keteknya berbulu kagak anjir. Gua selalu laser dan waxing. Enggak waxing, laser. Laser ini udah 4 bulan gak tumbuh bulu. Udah kenyang, tinggal baca buku sampai ketiduran. Stand up fest kapan Kak? 11 sampai 13 Juli di Jakarta. Di Kemayoran kalau nggak di Senayan. Di Senayan apa di mana sih? Senayan deh kayaknya. Ada stand up fest karena aku diundang sama stand up Indo, jadi aku mau nonton aja. Sudah ya, terima kasih udah nonton aku malam ini. Aku mau baca buku dulu dan sampai tidur. Selamat malam, terima kasih sudah menemaniku makan-makan. Sampai ketemu di live berikutnya. Bye-bye.